Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, hutang itu sangat penting ya. Saking pentingnya itu sampai-sampai firman Allah tentang hutang itu dikhususkan satu halaman penuh, ditambah di halaman berikutnya seperempatnya, yaitu di Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman, idza tadayantum, jika kalian saling berhutang satu sama lain, ya, bidainin, dengan sebuah hutang, maka hendaklah dicatat. Itu satu ayat penuh, satu halaman. Di halaman berikutnya 283 Allah sampaikan, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Masih masalah hutang. Ini menunjukkan pentingnya perkara hutang sampai dijelaskan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau yang ditanya bagaimana cara saya membayar kepada orangnya sedangkan orang tersebut sudah lost kontak, perlu diketahui membayar hutang itu ada 3 tahapan. Yang pertama, ini yang paling asal, yaitu membayar kepada pemiliknya. Kita pinjam uang sekian rupiah, sekian juta, atau sekian ribu dolar, atau sekian ratus ringgit, atau sekian ribu dinar atau rial kepada orang, maka bayarkanlah kepada yang memberikannya. Kalau dia merelakan ya dengan media yang lain, ya, maka lakukan pembayaran seperti yang dia inginkan. Misalkan dia minta dikonversikan dengan rupiah, maka bayarkan dengan rupiah. Hal ini masuk ke dalam keumuman ayat Surah Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata an taradin di situ, saling ridho. Demikian juga hadis Nabi, la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibi nafsih. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil hak atau mengambil harta dari muslim yang lain kecuali dengan kerelaan hati dia, ya. Maka kalau kita tahu orangnya, bayarlah kepada dia. Ini poin yang pertama. Nah, sekarang yang ditanyakan lost kontak. Lost kontak ini banyak macamnya. Kalau lost kontak orangnya kita sudah tidak tahu kemana, tapi kita tahu dia punya ahli waris. Dia keluar kota nggak pulang-pulang, tapi kita tahu rumahnya di gang ini, ya, nomor sekian rumahnya, maka datanglah kepada ahli waris, karena mereka lah yang lebih berhak. Ya, bayarkan kepada ahli waris. Dalilnya apa? Dalilnya tentang ya 2 dinar yang menyebabkan Nabi nggak mau menyolatkan salah seorang sahabatnya. Nabi diantara alasan nggak mau menyolatkan ketika si jenazah itu, si mayit punya hutang. Ya, diceritakan dia punya hutang 2 dinaran. Nabi mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Kalian sholatin, saya nggak mau sholat. Ya, maka sahabat yang bernama Abu Qatadah berinisiatif, langsung dia katakan, "Huma alayya ya Rasulullah." 2 dinar itu saya yang nanggung ya Rasul. Maka barulah setelah itu Rasul mau menyolatkan, dan Nabi berpesan, ya, siapapun di antara orang beriman, yang dimaksud sahabat karena Nabi masih hidup, yang meninggal dan dia meninggalkan hutang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang menanggung hutangnya. Ya, tapi kalau siapapun yang dia meninggalkan harta pusaka atau warisan, fali warathati, maka yang lebih berhak adalah ahli waris. Maka dalam hal ini hutang tersebut bisa dibayarkan ke ahli waris. Ya, yang ketiga tahapannya, kalau nggak ketemu juga ahli waris, benar-benar nggak tahu bagaimana lagi cara bayarnya, sudah dicari sedemikian rupa, dia pun sudah semakin tua, takut nanti mati. Maka caranya bagaimana solusinya? Solusinya hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud pernah membeli budak perempuan. Ketika budak itu sudah dia beli, ya, Ibnu Mas'ud pengen ke dalam rumah mencari uang. Ya, berapa nominal yang diinginkan si penjual. Sudah dapat, pas keluar rumah penjualnya ngilang. Budaknya sudah ada di tangan dia, penjualnya ngilang. Dia cari-cari tahu, enggak juga dapat solusinya. Maka apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Dia infakkan uang senilai budak tadi.
Dan dia berkata, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Ya Rabb, infak ini aku niatkan atas nama siapa? Si penjual budak ini. Maka kalau dua solusi tadi nggak bisa dia lakukan, pilihlah solusi yang ketiga dan dia niatkan itu untuk si pemberi hutang. Tapi hal ini sebenarnya pada hakikatnya nggak menggugurkan dia dari hutang. Kalau nanti ketemu, tiba-tiba setelah sekian tahun sudah dia lunasi juga tuh dengan infak, ketemu lagi, maka tetap sampaikan kepada dia, dulu ya kamu ngilang, saya cari-cari, saya jadikan infak atas nama kamu mau pilih mana? Kamu relakan tuh pahala infaknya buat kamu karena aku juga infaknya atas nama kamu, atau kamu tetap minta uang yang dulu pernah aku berhutang, maka aku berikan dan pahala itu buat saya. Nah, itu bisa dilakukan solusi yang terakhir. Wallahu a'lamu bissawab.